Assalamualaikum Maps dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai stay at home wife. Kegiatanku dimulai dengan masak nih teman-teman. Aku masak untuk bekal suamiku dan juga sarapan aku dan anakku. Bisa juga lah untuk makan siang, tapi mungkin kita tambah nih lauknya karena kayaknya agak kurang ya. Ini aku mau masak capcay. Kalau teman-teman di daerah Jawa atau setauku Jawa Timur kali ya, mungkin familiar dengan menu ini. Tapi aku pribadi nih baru tahu namanya capcay itu waktu nikah sama suami aku. Karena aku kan orang Sunda ya, jadi nggak tahu nih menu ini. Dan setahu aku tuh namanya capcay. Jadi kayak Chinese food yang dimasak tuh cuma pakai bawang putih, kemiri sama saus tiram. Nah ini bedanya tuh dia pakai saus tomat sama kecap juga. Awalnya aku bingung kan, kayak rasanya bakal kayak gimana gitu. Dan ternyata ketika aku coba, wah enak. Dan ini jadi salah satu menu yang suka aku masak di rumah. Karena yang doyan tuh nggak cuma suami aku, tapi anakku juga doyan. Karena kan memang basicnya anakku tuh doyan banget sama sayur. Jadi kalau makanan yang banyak sayurnya, dia pasti makannya banyak. Untuk bumbunya itu aku cuma pakai 3 siung bawang putih, itu aku cincang aja kasar. Terus sayurannya di sini aku pakai wortel, buncis sama kembang kol. Sebenarnya teman-teman bebas ya mau masukin sayuran apa aja. Dan kalau di Jawa sana, setauku tuh pakai kekian. Tapi aku mager ya untuk bikin kekian, karena kan harus diolah pakai tepung, pakai ayam, digoreng dan bla bla bla. Aku males, jadi aku tambahin aja bakso nanti. Tapi baksonya masih lumayan beku nih teman-teman, jadi aku cairin dulu. Terus aku juga tambahin ceker dan nanti tuh ditambahin telur dan maizena. Jadi agak-agak kental gitu tapi enak kok. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah mampir ke channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena support dari kalian sangat membantu banget untuk aku tetap semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih. Balik lagi ke masakan, ini aku tumis aja semua bawang putihnya sampai harum. Habis itu aku masukin sayur-sayuran. Ini aku masukin semuanya aja sekaligus ya, karena aku ngerasanya ketiganya punya tekstur yang kalau mateng tuh gak jauh-jauh gitu loh jaraknya. Jadi masih kriuk-kriuk, makanya aku masukin barengan. Terus aku tumis-tumis aja bentar, dari mulai wortel, buncis, sama kembang kol ditumis juga pakai bawang putihnya. Habis itu aku tambahin sedikit air supaya cepat matang. Pas udah hampir matang, aku masukin bakso yang udah aku potong kecil-kecil. Terus aku masukin kecap-kecapannya, itu aku pakein kecap ikan, saus tomat, sama kecap manis. Untuk takarannya terserah ya, kalau aku sih lumayan banyak di saus tomat, karena suamiku suka yang agak-agak asam. Tapi kalau aku lihat-lihat resep orang lain, biasanya takaran kecap sama saus tomatnya tuh ukurannya sama. Dan untuk kecap asinnya juga, kecap ikannya juga nggak terlalu banyak-banyak, takutnya keasinan. Nah, habis itu aku masukin juga deh shakernya. Shakernya itu udah aku rebus sebelumnya pakai jahe, salam, sama kaldu bubuk supaya ada rasanya. Nah kalau udah mau matang tinggal dimasukin aja telur, diaduk-aduk sebentar karena telurnya tuh matangnya bakalan cepet. Terus terakhir aku masukin maizena secukupnya supaya agak kental aja. Oh iya, tadi jangan lupa juga di seasoning ya. Aku seasoning pakai gula, garam, sama kaldu bubuk kayak biasanya aja sih. Udah deh jadi makanannya. Lanjut, aku mau bersihin ruang keluarga. Untuk kamar anak nggak aku bersihin dulu karena ada saudara yang lagi nginep nih teman-teman. Jadi aku skip aja. Pokoknya aku beresin yang ruangan bisa diberesin. Dan untuk kamar atas juga nggak bisa karena ada anak dan suamiku yang lagi tidur. Ini aku balik-balikin aja dulu mainannya ke kamar anak. Tapi aku masukin juga pelan-pelan ya, karena kan yang di dalam kamar masih tidur. Terus aku mau ngegulung dulu karpetnya. Jadi semalam kita habis main
di lantai sambil tidur-tiduran, nonton TV dan lain-lain. Jadinya kita pasangin karpet, tumben banget ya. Terus seperti biasanya aku kebut-kebutin sofanya. Aku juga sapu nih bekas-bekas kolong dari sofa yang jarang diangkat. Tapi sebenarnya selalu aku sapu, cuma kan nggak kejangkau semua mungkin ya. Jadi ada kotoran-kotorannya, makanya aku sapuin duluan kotoran-kotorannya karena mau aku pasang lagi sofanya berbentuk letter L. Sambil nungguin aku nyapu, aku mau sedikit cerita. Jadi mertuaku tuh mau datang ke sini nanti ketika Idul Adha nih teman-teman. Mungkin minggu depan atau beberapa hari lagi lah gitu. Terus aku rencananya tuh mau di cleaning satu rumah nih dan pengen aku videoin jadi konten. Oke nggak? Kalau misalnya teman-teman oke untuk nontonnya bakal aku bikin ya. Karena aku takutnya teman-teman bosan. Video aku ya hanya berhubung sama di cleaning, terus kegiatan stay at home wife dan lain-lain gitu. Jadi aku takutnya kalian bakal bosen. Tapi komen di bawah ya, kalian mau nggak aku bikin video di cleaning satu rumah. Cuma aku yakin karena untuk seharian aku bikin itu nggak akan kekejar. Jadi kayaknya aku bikin dalam 2 hari atau 3 hari, terus nantinya aku masukin di 1 atau 2 video. Karena jujur kalau untuk deep cleaning satu rumah kayaknya badanku nggak kuat kalau harus ngelarin di 1 hari. Jadi paling hari ini ruang keluarga sama dapur, besokannya aku deep cleaning lagi kamar-kamar, besokannya lagi mungkin garasi, teras dan lain-lain. Karena gimana ya, selain badannya nggak kuat, aku juga kan harus nyesuaiin sama waktu tidur atau waktu main anakku. Ini udah selesai sapu pel ruang keluarganya. Aku langsung lanjut ke bagian dapur dan ruang makan. Untuk dapur dan ruang makan aku selalu mulai dari meja makan. Kenapa? Karena paling gampang gitu ya aku ngerasanya, paling cepet juga. Jadi biasanya aku langsung beres-beresin meja makan, aku balik-balikin barang-barang ke tempatnya, piring-piring kotor juga aku taruh sink. Jangan lupa untuk sampah-sampahnya juga dibuang. Setelah itu aku lap-lap, terus aku ngeliat kursinya ini banyak remehan makanan ya. Entah remehan makanan yang kapan, cuma itu aku sapu-sapuin. Kok sapuin sih? Aku lap-lapin dulu, aku buang-buangin sampahnya, terus aku lap-lap mejanya. Karena mejanya juga ada beberapa minyak. Aku gatel ya liatnya, jadi langsung aku bersihin. Nah ini aku mau ngambil mangkok besar yang bening, yang cantik, yang sebenarnya jarang aku pakai kalau untuk hari-hari, tapi ini buat konten supaya cakep gitu ya, untuk plating dari capcay-nya. Jadi aku ambil mangkok bening besar yang ukurannya ternyata muat untuk 1 porsi itu. Langsung deh aku masukin ke situ dan aku sajiin di atas meja karena mejanya juga kan udah rapi. Terus aku tutup deh. Oke, lanjut menuju kompor. Ternyata komporku lumayan kotor ya. Padahal masaknya kan juga gak seberapa. Terus ada cipratan-cipratan minyak, cipratan-cipratan maizena yang udah berkerak. Karena kan tadi habis masak, gak langsung aku bersihin teman-teman. Jadi aku memang bersihin ruangan-ruangan depan dulu. Karena selain gimana ya, masih panas gitu ya si kompornya, si tungkunya juga masih panas. Aku pun biar tenang gitu kalau bagian depan tuh udah rapi. Jadi kalaupun udah ada yang bangun dari tidurnya, itu udah bisa nih diam-diam di ruang TV, santai dan segala macam. Terus ini setelah aku lap-lap kompornya, aku lap-lap juga bagian backsplash-nya supaya tetap ikutan bersih. Bagian dari top table-nya juga aku lap-lap. Jadi untuk minyak-minyak dan kerak-kerak masakan juga udah bersih. Aku tuh seneng banget ngerapiin dan bersihin dapur. Karena gimana ya, satu-satunya daerah yang gak bisa diberantakin sama anakku dan suamiku ya cuma daerah dapur ini. Karena kalau daerah ruangan lain itu pasti mereka berantakin. Mau pakai mainan atau pakai remehan makanan, bekas makan. Kalau suamiku tuh sampai ke batang rokok dan segala macem. Jadi satu-satunya daerah yang aku ngelihat mataku tuh enak gitu ya dapur ini. Makanya aku lumayan sering bersihin. Nah ini aku lagi balik-balikin piring-piring yang udah bersih dan kering ke tempat asalnya.
Nah, karena suamiku sudah bangun, aku mau bikinin kopi buat dia sambil aku refill juga stok kopi nih. Nah, ini dari plastikan gini karena kita bawa dari kampung suamiku stok kopi yang dia doyan banget. Jadi dia beli langsung lumayan banyak nih teman-teman. Kalau aku pakai kopi sasetan aja karena aku kurang cocok sama rasa kopi yang dibawa suami aku. Terus kopinya aku tambahin susu kental manis. Jadi deh kopi susu. Habis itu aku langsung masukin air yang menggolak yang habis dimasak karena kalau kata suamiku kalau pakai air dispenser perutnya suka kembung. Makanya dia biasanya untuk bikin kopi dia selalu pakai air yang sudah menggolak dari ceret kayak gitu ya. Lanjut nih, aku mau cuci piring. Banyak ternyata ya cuciannya. Jadi aku pinggir-pinggirin dulu aja teflon, wokpen dan lain-lain yang ukurannya besar supaya aku bisa menjangkau piring dan gelas yang kecil-kecil. Aku tuh seneng banget bersih-bersih dan ngerapiin rumah karena aku ngerasa rasa syukur aku, rasa cinta aku terhadap rumah ini, terhadap isinya ya dengan dibersihkan, dirawat, dirapikan gitu. Aku nggak bilang yang nggak ngebersihin dan nggak ngerapiin itu nggak cinta, cuma aku pribadi ngerasa bentuk cinta dan syukur aku ya dengan seperti itu gitu atas rumah ini. Walaupun nggak selalu rapih ya, rumahku tuh lumayan sering berantakan karena kan susah juga ya punya anak-anak. Cuma aku gercep gitu, langsung ngebersihin, langsung ngerapiin ketika ada makanan yang tumpah atau ketika mainannya udah selesai dimainin sama anakku, itu aku langsung gercep rapi-rapi kayak gitu. Jadi memang ada momen berantakan tapi momen rapihnya juga banyak gitu. Karena gimana ya, aku tuh kan perjuangan banget ya, aku sama suamiku tuh beli rumah, ngisi rumah ini tuh berjuang banget lah, gak cuma nabung gila-gilaan gitu, tapi dengan cucuran air mata, cucuran keringat yang waduh kalau ingat luar biasa banget gitu. Jadi dengan cara inilah aku bersyukur, aku sangat menghargai apa yang aku punya. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk punya rumah impian, untuk punya tempat tinggal, semangat, insya Allah kalau usaha terus diiringi doa, insya Allah lah rezeki mah ada. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya. Dan sampai ketemu di video-video lainnya ya. Terima kasih. Dadah.